Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas gitu. Ini belum dengan suara hujan. Monggo dibuka surat Al-Anfal ayat 70 halaman 186. Kita mulai dengan ta'awudz. Insyaallah kita baca ini berarti sampai akhir surat ini, sampai akhir surat. Sudah siap semua? Mbak, sudah siap Mbak? Mbak, aduh, Mbak, sudah siap? Surat apa? Surat apa? Ayo, surat apa? Surat Al-Anfal ayat 70. Halaman 186 ya. Monggo Bapak Ibu. Wahid isnan salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan Nabi qul liman fi aydikum minal asra ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wa yuridu khiyanataka faqad khanallaha min qablu fa'amkana minhum wallahu alimun hakim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa'alaykumun nasru illa ala qawmin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Walladzina kafaru
بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. Allahumma arhamna Qur'an. Nanti selanjutnya kita baca surat At-Taubah yang di sini ada satu hal yang tidak terdapat di surat-surat yang lain. Apa? Kalimat basmalah. Jadi kalau mau nyambung antara surat Al-Anfal dengan surat Baro'ah berarti Innallaha bikulli syai'in alimum bara'atum minallahi wa rasulih tanpa basmalah. Kalau surat-surat yang lain maka setelah ayat terakhir diselipkan dengan basmalah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu rahmatullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini Allah kembali kumpulkan kita. Kalau sedang hari ulang tahun kemerdekaan biasanya ada lomba-lomba ya. Ada lomba-lomba. Salah satunya adalah lomba pecah air. Lomba pecah air. Bahkan ada sebagian game yang lempar air. Jadi di sini satu tim, di sini satu tim. Airnya diwadahi plastik, terus cari musuh dilempar gitu ya. Bapak Ibu kepikiran enggak? Kenapa air hujan itu tidak segede-gede itu? Kepikiran enggak? Pernah main di kolam renang, ember tumpah? Ngantri di bawahnya gitu, pengen diguyur dengan air seember gede. Air hujan ini Bapak Ibu kalau ditampung kemudian kita kasih wadah bisa segede dengan wadahnya kan, bisa segede ember, bisa segede plastik. Tapi kenapa turun hujan sederas apapun airnya ya segitu? Kata Bapak Ibu kita, hujannya sejagung-jagung. Aslinya sejagung-jagung kan? Kita bayangkan seandainya hujan itu gedenya tadi segini-gini saja airnya, segini aja airnya yang jatuh loh ya. Dan Allah bisa enggak bikin kayak gitu? Oh mudah. Jangankan bikin air yang segini, panjenengan buka surat Al-Mulk. Di sana Allah berfirman, "A'amintum man fis samai ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Jadi Allah itu bisa membuat orang tenggelam di bumi. Tenggelam tapi di bumi. Padahal tenggelam itu lazimnya di lautan. A'amintum man fis samai ayyursila 'alaikum hasiba. Allah juga bisa mengirimkan hujan, tapi bukan hujan air, hujan batu.
lazimnya hujan adalah air. Maka sebetulnya Bapak Ibu, di dunia ini tidak ada tempat aman aslinya. Ya, kita di darat bisa saja likuifaksi tenggelam gitu ya, apalagi di laut gitu ya. Lagi ayam-ayam dihujani batu gitu ya. Makanya dikasih sehat, dikasih semangat itu disyukuri dengan bentuk apa? Senantiasa berusaha dalam nuansa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo dibuka surat Yusuf. Ini kita berpindah ke surat Yusuf dari surat At-Taubah. Naik 3 surat. Insyaallah malam hari ini pembahasannya dari ayat 4 sampai ayat 6. Dari ayat 4 sampai ayat 6. Kita baca bersama-sama lagi nih Bapak Ibu biar berkah. Nggih. Basmalah rumiyin, monggo. Sebentar. Ini saya nyentop yang bagi senang dulu. Kita mau baca Quran lagi ya. Apa diselesaikan dulu? Barisan depan selesaikan dulu. Sudah? Stop dulu Pak. Ya. Stop dulu. Kita baca surat lagi. Baca surat Yusuf. Apunten. Monggo. Wahid Isnin Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Ayat 4, idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada abahnya, wahai abah, inni ra'aitu 11 kawkaban. Sesungguhnya aku bermimpi melihat ada ada 1 asaroh 10 nanti 11 asaroh ini ada asaroh kawkaban bintang wasyamsa wal qamar matahari dan rembulan ra'aituhum li sajidin. Mereka semuanya bersujud kepada saya. Jadi ada 11 bintang, kemudian matahari, kemudian rembulan, mereka semua sujud kepada saya. Nabi Yusuf kecil cerita kepada abahnya. Di ayat ke-5 kemudian Nabi Yaqub berkata kepada
Yusuf kecil, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ana ikhwatika fayakidunaka kaida. Jadi kalau dalam bahasa Arab panggilan ya bunayya itu adalah panggilan kesayangan. Sebagaimana tadi di ayat sebelumnya Nabi Yusuf memanggil Yusuf kecil memanggil bapaknya dengan ya abadi. Ya abadi, ya bunayya itu juga panggilan kesayangan. Kalau bahasa Banyumasnya apa? Bahasa Wetannya tole, ya. Tole, genduk. Kalau bahasa Panturanya, ada yang orang Pantura kayak saya, nang, lanang. Nang itu panggilan kesayangan loh, Pak. Arep maring ndi nang. Arep maring ndi Gus. Ya. Lanang wadon. Ya. Ayo. Sudah. Nanti saya komentari ya fenomena yang terjadi insya Allah. Tapi komentar saya beda dengan yang lain. Tenang aja. Nabi Yakub kemudian memerintahkan supaya apa? Janganlah kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakan. Terus kata-kata terakhir beliau ini menarik. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Nanti kata-kata ini dipakai oleh Nabi Yusuf di akhir kisah. Kata-kata abahnya. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Nah, kemarin sudah saya janjikan, kenapa sih Nabi Yakub menyuruh Yusuf untuk merahasiakan mimpinya? Jadi kita cerita dulu perjalanan pernikahan Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu anaknya siapa? Bapaknya Nabi Yakub namanya siapa? Ishak kan? Kemarin kan sudah kita sampaikan, Nabi Yusuf itu kan orang mulia. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Nabi bin Nabi bin Nabi bin Nabi. Luar biasa. Nah, Nabi Ishak ini punya istri namanya Ribkah. Nah, beliau itu menyuruh Nabi Yakub untuk mencari istri, tapi jangan yang sekampung. Boleh nggak menikah dengan orang sekampung? Sudah pakai pinter-pinter. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, satu saja. Jangan dengan. Boleh nggak menikah dengan gadis yang masih kuliah? Boleh Mas Supri? Boleh nggak? Nggak boleh. Suruh pulang dulu. Nggak masih kuliah aja. Pulang dulu nanti baru dinikahi. Masa masih kuliah dinikahi itu baik dosennya. Ya, RT juga nggak boleh. Ya. Jadi kemudian ibu Nabi Yakub ini memperkenalkan di kampung sebelah gitu dengan salah satu masih ada hubungan saudara dengan beliau ini dengan istrinya, berarti dengan ibunya Nabi Yakub masih ada hubungan saudara. Nun sewu, namanya kalau dalam bahasa kita ada kurang kami dengar, namanya Laban. Laban nama apa? Kayu ya. Jangan diplesetkan Laban. Hari ini apa cenderung diplesetkan. Nah, Laban ini Bapak Ibu rahimakumullah punya dua orang putri. Putri yang sulung namanya Lea. Yang bungsu namanya Rahel. Nah, penampilan fisik dari dua orang ini berbeda. Nah, kayaknya Bapak Ibu sudah bisa nebak nih. Yang cantik yang mana? Ada istilah begini, jebule ayu adine. Jadi Rahel ini lebih cantik daripada Lea. Maka Nabi Yakub ini aslinya naksirnya sama adiknya, dan dia memang menghendaki untuk menikah dengan adiknya, tidak menghendaki menikah dengan kakaknya. Tapi saya kasih rambu-rambu dulu gitu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kisah ini membuat kita ada kesan kemudian mencela apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub. Tidak boleh. Ya.
jangankan Nabi dan Rasul, kita mencela sahabat saja, sahabatnya Rasul itu sudah kafir, apalagi mencela Nabi dan Rasul. Na'udzubillah min dzalik. Nah kemudian pernikahan itu, Nabi Yakub itu kan sebetulnya berniat menikahi adiknya. Nah di malam pernikahan, di malamnya diceritakan di tafsir Al-Azhar itu tulisannya Buya Hamka itu, dituker. Dulu kan malam pertamanya gelap gitu ya. Jadi yang dikasihkan bukan adiknya, tapi kakaknya. Bapak berbagi, jebulit ini karo kakaknya kayak gitu. Iya, jadi agak kecewa. Dan itu maharnya itu 7 tahun menggembala kambing dan lembu. Jenengan dulu maharnya apa? Pas nikah dengan istri dulu maharnya apa? Setelah begitu, setelah terjadi peristiwa itu, maka kemudian Laban itu menjanjikan, sudah jalani pernikahanmu selama 7 hari. Nanti setelah 7 hari, aku nikahkan engkau dengan Rahel, dengan mas kawin yang sama. Ibunya Ribkah ini kemudian memberitahu Nabi Yakub, memang adatnya kalau ada kakak beradik tidak boleh adiknya nikah dulu. Dijawab begitu Bapak Ibu? Iya. Jenengan kalau punya kakak perempuannya belum nikah, berani nikah enggak? Anurut baik kakak pun kakak saya perempuan. Dulu saya izin baik-baik sama bapak saya menikah, dikasih alasan jadi saya nyerah tahun pertama. Tahun kedua ini kalau belum lagi baik-baik aja diizinkan. Jadi saya pakai trik. Jadi si dia yang sekarang jadi istri saya itu tak lamar dulu. Saya lamar dulu, anak saya dengar nanti bisa laporan. Saya lamar dulu, tinggal menentukan hari saya baru pulang. Ngabari bapak. Jadi bapak itu posisinya sudah begini. Pak, bapak mari aturi kan tindak ngidul. Kalau di tempat saya, ke Purwokerto itu namanya ngidul. Dari tempat saya nih, di Bumiayu itu kan ngidul. Anak pasinang gedok dina. Posisinya sudah suruh menentukan hari. Jadi urusan melamar sudah beres. Nah itu. Tapi posisi Mbak Yu saya belum menikah. Tapi Masya Allah nih, Allah membuktikan bahwa saya punya anak pertama itu kemudian Mbak Yu saya mendapatkan jodoh. Alhamdulillah. Jadi ya tidak pamali lah. Melangkahi Mbak Yu itu nggak pamali. Ya buktinya saya sendiri gitu, menjadi testimoni. Nah, Bapak Rahmatullah, ini maksudnya ini kesan pertama yang dilakukan terjadi pada diri Nabi Yakub itu agak gimana gitu nih. Karena kalau bahasanya Buya Hamka itu dikicupkan. Tadinya maunya dikasih adiknya, ternyata dikasih Mbak Yunya. Nah, Bapak Rahmatullah, setelah berlangsung pernikahan itu qadarullah nih. Jadi yang punya banyak anak itu yang tua. Sinten? Lea punya banyak anak. Dan adat orang dulu itu kalau mereka punya suami, mereka kemudian menghadiahkan budak kepada suaminya. Jadi Lea menghadiahkan budak kepada Nabi Yakub, begitu juga Rahel. Berarti sekarang jumlah istrinya berapa? Lea menghadiahi 1, Rahel menghadiahkan 1. Berarti jumlah istrinya 4. Dan dulu itu boleh menikahi kakak beradik nih. Kalau syariat Rasulullah kan tidak boleh. Wa antajma'u baina ukhtain, nggak boleh ya. Di surat An-Nisa itu menjelang juz ke-5 kan ada larangan menikahi 2 wanita yang masih bersaudara. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum. Nanti di akhirnya wa antajma'u bainal ukhtain, termasuk menyatukan 2 perempuan dalam satu pernikahan. Dalam syariat Rasulullah SAW itu tidak boleh. Nah kemudian Bapak Ibu rahimahumullah, dari Lea beliau punya anak
Jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dari Lea. Dari Rahel berapa? 2. Sinten? Sudah hafal dengan Yusuf sama Bunyamin. Nah, dari Bilha, Bilha ini hadiah dari Lea, ada anak 2 orang. Dari Silva, hadiah dari Rahel juga 2 orang. Jadi total semuanya ada 12 orang. Nah, Bapak Ibu rahimahumullah, kita sekarang jelaskan kenapa Nabi Yakub lebih sayang kepada Yusuf dan Bunyamin dibandingkan kepada anak-anaknya yang lain. Oke. Yang pertama tadi, lahir dari istri yang lebih dicintai. Boleh nggak Bapak Ibu? Jangan istri kamu cici. Ya. Jadi saya punya apa sebutannya ya, punya kenalan gitu, punya istri 2. Terus istrinya yang pertama itu mengatakan seorang laki-laki itu tidak pernah adil kepada para istrinya. Cerita ke saya. Lalu saya jawab, iya Pak, nggak mungkin adil. Siapa yang bilang? Quran. Jadi kalau ada wanita mau dipoligami, syaratnya papa harus adil. Itu artinya tidak diizinkan. Berat. Oke, karena apa? Ayatnya bunyinya jelas sekali. Bapak Ibu buka surat An-Nisa. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Surat An-Nisa. Sebenarnya apal ayatnya kok, tapi orang apal nomornya kok. Orang kayak Ustaz Adi Hidayat. Apal nomornya, apal apa? Apal posisinya gitu ya. Masya Allah. Barakallah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Menjelang juz ke-5 Pak, buka aja Pak. Menjelang juz ke-6, afwan. Menjelang juz ke-6. Ya, ayat 129. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Bapak Ibu buka terjemahnya. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Saya pernah sampaikan kata ma, la, lam, dan lan. Semuanya dalam bahasa Indonesia artinya tidak. Ma, la, lam, dan lan. Tapi nanti penempatannya, pemakaiannya berbeda-beda. Lam itu tidak pernah. Kalau ma dengan la kan, ma dengan la itu kan jelas tidak. Lam itu tidak pernah. Tidak pernah. Tapi tidak pernah untuk masa lampau. Nanti sekarang atau besok bisa jadi. Contohnya begini. Hari Kamis jamaah Masjid Utsman bin Affan tidak pernah makan nasi kebuli. Itu pakai kata lam. Hari Kamis. Tapi besok hari Jumat mungkin nggak makan nasi kebuli. Itu ya kata lam ya. Maksudnya tidak pernah, tapi dia besok bisa melakukan. Itu untuk masa lalu. Tapi kalau lan, Bapak Ibu, lan itu tidak akan pernah. Ila yaumil qiyamah, tidak akan pernah. Makanya walan tardo angkal yahudu, lihat, walan tardo angkal yahudu belakangnya pakai wala, Pak. Enggak, yang depan walan tardo angkal yahudu. Orang Yahudi itu pakainya lan, tapi kalau Nasrani pakainya la. Ya, ayatnya kan, buka aja. Walan tardo angkal yahudu wala. Kenapa walan? Karena ketemu dengan nun tasydid, jadi walan nasor. Masya Allah ya, Quran ya. Nah, dalam urusan adil Bapak Ibu, Allah memakai kata lan, walan tastati'u, kamu tidak akan pernah bisa berlaku adil. Itu nggih. Jadi kalau kemudian tadi alasannya salah satunya adalah karena Nabi Yakub lebih mencintai salah satu istrinya, yaitu alasan yang wajar. Apalagi tadi diceritakan sejarahnya begitu nggih. Ya. Kemudian Bapak Rahmatullah,
Yusuf ini adalah yang paling bagus rupanya. Yang paling bagus. Yang ketiga, ditinggal oleh ibunya masih kecil. Jadi diceritakan setelah melahirkan Bunyamin itu Rahel kemudian wafat. Jadi masih kecil, yatim ya, sudah ya. Yatim apa piatu? Pokoknya udah biung lah, udah biung. Makanya nanti ketika datang ke Mesir sebagai takwil dari ahada asyarul kawkab wal qamar, 11 bintang, kemudian asyam, matahari dan bulan, itu kan bapak ibu. Berarti bukan ibunya yang asli, bukan ibu kandungnya yang datang. Karena ibu kandung Nabi Yusuf sudah wafat. Yang datang itu bukan ibu kandungnya, tapi pipinya. Bapak Ibu rahimahumullah, kemudian apa yang membuat beliau juga sayang kepada Nabi Yusuf? Jenengan itu kalau sekarang menjadi bupati, aja bupati, camat, pengen nggak anaknya jadi camat? Pengen pada menang baik. Pengen nggak? Pengen. Kalau jenengan anaknya jadi lurah, jenengan jadi lurah, pengen nggak anaknya jadi lurah? Pengen ya? Kalau anaknya jadi presiden, bapaknya jadi presiden, jangan mikir macam-macam, Pak. Saya lagi tanya jenengan, nggak usah mikir macam-macam. Pengen kan? Pengen. Ada jaminan nggak presiden, gubernur, bupati, camat, lurah masuk surga? Ada jaminan nggak? Jaminannya ya, itu kan sesuai hadis. Ada nanti 7 golongan yang mereka akan mendapat naungan dari Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Nomor satunya apa? Imamun adil. Iya, kalau jadi presiden adil, jadi gubernur adil, jadi bupati adil, jadi camat adil, jadi lurah adil, ya jaminannya itu mendapatkan naungan di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Tapi kalau jenengan nabi, Pak, Bu, ibu nggak ada yang jadi nabi ya. Bapak-bapak ini jadi nabi, jaminannya apa? Jadi nabi itu jaminannya apa? Surga, Pak. Surga. Iya kan? Semua nabi kan dijamin masuk surga kan? Sampai sing wani ngomongan nabi sing ora dijamin masuk surga, meneng cung. Nabi betul waduh. Pinter ya waduh, Masya Allah. Jadi semua nabi dan rasul itu dijamin masuk surga. Maka sangat wajar jika Nabi Yakub ingin agar salah satu anaknya nanti juga menjadi nabi sebagai penerus risalah. Dan ketika disalang-salang, anak yang 12 itu kendi sing kira-kira patut terus tugas nyong gitu ya. Ya kayak yang terjadi di negeri di sing kira-kira patut terus nyong gitu ya. Iya. Aja terus ya kan? Maka seketika beliau melihat ini, siapa yang mana? Ini kayaknya sing 10 orang mungkin kan. Karakternya begitu, ya mereka sering berselisih gitu, ceritakan tafsir. Nah sampai di hari di mana dia diceritani oleh Yusuf. Itu qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar. Itu baru beliau berarti anak ini nih yang mau meneruskan tugas saya gitu. Enggak, makanya kemudian beliau menyuruh Yusuf kecil untuk merahasiakan mimpinya. Supaya apa? Coba kalau mimpi ini diceritakan kepada saudara-saudaranya, kira-kira apa yang terjadi? Hasad, iri, dan bisa jadi nanti Nabi Yusuf kecil akan dihabis karena mereka yang 10 ini, Pak, yang 10 ini juga pengen, ya diceritakan Yusuf pengen mewarisi kenabian dari bapaknya, tapi kan tidak kapabel, kan gitu nggih? Jelas sampai di sini, Pak. Jadi jangan sampai kemudian kita mengalamatkan, oh jangan kayak Nabi Yakub, karo anak pilih kasih, boleh. Coba kalau jenengan dianggap pilih kasih itu celaan apa hiburan itu? Pujian apa bulian itu? Hah? Pak Supri aja kayak Pak Supri lah, pilih kasih. Gimana Pak? Kalau itu kita alamatkan kepada Nabi dan Rasul itu celaan enggak? Hati-hati.
kita itu untuk nabi dan rasul, untuk orang-orang mulia itu harus bisa memilih diksi kata yang tepat, supaya nanti walaupun perbuatan mereka itu perlu ditegur, tapi tidak menampakkan bahwa mereka itu berada dalam perbuatan yang tercela. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi setelah mendengar mimpi itu, maka kemudian beliau mengatakan kepada Yusuf kecil, kamu rahasiakan ya nak mimpi kamu. Ya, terus di ayat yang ke-6-nya nih, di ayat yang ke-6-nya, coba Bapak Ibu lihat ayat yang ke-6. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Dia kemudian menyampaikan, dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi. Terus salah satu keistimewaan yang nanti dimiliki oleh Yusuf ketika menjadi nabi dan rasul disebutkan di dalam ayat ini. Apa Bapak Ibu? Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Allah nanti akan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi. Wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Apa yang dimaksud disempurnakan nikmatnya Bapak Ibu? Dimaksud disempurnakan kenikmatannya apa? Yaitu diangkat menjadi nabi dan rasul. Sesempurna nikmat menjadi nabi dan rasul, Pak. Jaminannya surga loh. Walaupun resikonya berat kan gitu. Disebutkan sebagaimana Allah juga menyempurnakan nikmat kepada bapak-bapakmu, sinten Ibrahim, Ishak, dan disebutkan. Nah, Bapak Rasulullah, ini yang menjadi sebab kenapa kemudian Nabi Yakub itu menyuruh Yusuf untuk merahasiakan mimpinya. Nah, ternyata Bapak Ibu rahimahullah, di Al-Quran itu juga ada beberapa ayat yang menceritakan mimpi selain di surat Yusuf ini, mimpi. Contohnya nanti yang tafsirnya itu ada di ayat yang sebelum lembar kita baca. Tadi kan kita membaca halaman terakhir dari surat Al-Anfal. Sebelumnya itu kan Nabi disuruh ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Jadi Nabi itu bermimpi, Bapak Ibu rahimahullah. Silakan jenengan buka surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal, ya. Masuk juz 10. Juz 10. Ya. Ayat 43. Idh yurikahumullahu fi manamika qalila walau arakahum katsiran lafashiltum wa la tanaza'tum fil amri walakinallaha sallam innahu alimun bidzati syudur. Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu. Siapa yang mimpi Bapak Ibu? Siapa yang mimpi ini? Idh yurikahumullahu fi manamika qalila. Mimpimu, manamika. Domirka ini kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah bermimpi melihat bahwa jumlah musuhnya itu sedikit apa banyak? Idyurikahumullahu fi manamika qalila. Allah tunjukkan di dalam mimpi bahwa jumlah mereka sedikit. Aslinya banyak apa sedikit? Berapa perbandingannya? Perang Badar itu, Bapak Ibu, kaum muslimin 313. Senjatanya seadanya. Garis bawahi kata senjatanya seadanya. Berhadapan dengan 1000 lebih pasukan dengan senjata lengkap. Ya, kayak pendungan atau bedil lah. Jelas tidak imbang. Tapi Allah menunjukkan bahwa jumlah mereka sedikit. Di mana? Di mimpinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Rahmatullah, silakan kita mundur. Mundur apa maju? Mundur apa maju? Ke halaman 185. Maju ya? Nih, 185. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Ini perbandingan.
Oke. Ini perbandingan kalau orang itu sabar. Nanti perbandingannya kita sampaikan setelah pemandangan dan insyaallah. Aku lupa dihadap astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man. Kita kembali sebentar ke tadi ayat 43-nya nih. Ayat 43. Yudhilahumullahu fi manabika qalila. Jadi Rasulullah bermimpi bahwa jumlah orang kafir yang hendak menerima dia itu sedikit. Nah, di ayat 65-nya kemudian Allah menjelaskan kepada kita semua. Ayat 65. Di situ Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital." Wahai Nabi, serukanlah kepada orang-orang yang beriman supaya apa? Berperang. Terus Allah jelaskan, iyyakum minkum 'isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Jika di antara kalian ada 'isruna, berapa? Isrun berapa? 20 orang yang sabirun, yang sabar, maka yaghlibu mi'atain. 20 orang itu bisa mengalahkan 200. 20 mengalahkan 200. Berarti 1 banding 10. Wa iyyakum minkum mi'atun, jika ada 100 orang yaghlibu alfam minal ladina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun, maka yang 100 itu bisa mengalahkan alf. Ya kan? Jadi jumlah itu jangan menjadi patokan. Karena ternyata Allah memberikan teori di sini bahwa 20 orang yang sabar itu bisa mengalahkan 200 orang. 100 orang yang sabar bisa mengalahkan 1000 orang. Jadi 1 banding 10. Kalau 300 ngelawan 1000 berarti perbandingannya ya. Tapi modalnya apa Bapak Ibu? Modalnya sabar. Nah, di ayat 66-nya al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fiikum dha'fa. Sekarang Allah tahu bahwa kalian itu lemah, kan gitu kan? Tidak semuanya bisa bersabar yang kekuatannya 1 banding 10. Maka fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, maka dia bisa mengalahkan berapa? 200. Ya, fa iyyakum minkum mi'atun, jika ada 100 orang yang sabar, mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain, maka dia bisa mengalahkan 200. Mi'atan kan 200. Berarti perbandingannya turun. Kalau di ayat 65 1 banding berapa? 10. Di ayat 66 1 banding 2. Jadi bapak-bapak minimal itu nek duel bisa ngalahna pinten? Ini loh teorinya. Jadi depan karo duel itu ngalahna loro ya. Aduh baru tahu Ustaz, aduh PCJP Magelang Mingri, ya ayo kita latih gitu ya. Iya, berupaya hebat gitu kan. Okay. Wa iyyakum minkum alfun, jika di antara kalian ada 1000 yaghlibu alfain, maka bisa mengalahkan 2000 biiznillah, dengan izin Allah. Tapi nanti Bapak Ibu ada yang menarik ketika surat Al-Anfal dan surat At-Taubah itu dijejerkan, ya, ditaruh berdampingan. Karena ketika bicara peperangan itu kan sebab kemenangan gitu Bapak Ibu. Sebab kemenangan itu yang pertama biasanya karena kemenangan strategi. Dan
taktik strategi. Yang kedua, jumlah. Nanti kalau ada waktu kita sampaikan, yang menyampaikan bahwa dua-duanya itu tidak berpengaruh apapun dalam urusan kemenangan. Kemenangan itu semata-mata atas izin Allah. Di surat Al-Anfal Allah sebutkan bahwa falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum, ya kan? Bukan kamu yang membunuh mereka, tetapi Allah yang membunuh. Berarti di situ Allah menafikan strategi, menafikan keterampilan. Yang bunuh bukan kami, tapi Allah. Nanti di surat At-Taubah Allah menafikan jumlah. Ayat yang mana? Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an. Jadi perang Hunain itu Bapak Ibu, kaum muslimin jumlahnya 12.000, tapi kalah. Nyong golek matur kalah alon-alon. Kalah. Sebab apa? A'jabatkum kasratukum. Waktu itu kaum muslimin bangga dengan jumlah mereka. Jadi kemenangan itu memang semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Strategi jumlah itu adalah ikhtiar kita semua. Tapi tadi teorinya gitu, kalau ada orang sabar yang maksimal, dia bisa mengalahkan 10 orang. Selemah-lemahnya 1 banding 2, ya kan? Ya. Aku boleh hadza wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita malam ini dan memberikan ilmu yang baru buat kita. Kami kembalikan waktu kepada Rasul Majlis. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.